Halo, namaku Albert. Aku berumur 29 tahun. Apakah kamu pernah menunggu untuk sesuatu? Iya, aku pernah. Untuk jantung baru. Kau pasti akan terkejut bahwa ada banyak orang di Amerika yang memiliki posisi sama sepertiku. Sekarang ada 121.000 orang yang sedang dalam masa tunggu untuk transplantasi jantung ini. Tidak banyak kesempatan untuk bisa berhasil untuk mendapatkannya. Jadi, aku lulus kuliah lebih cepat dan mengabdikan diriku untuk berobat. Aku ingin membantu orang lain, orang-orang sepertiku. Tapi jantungku menyerah. Pada bulan Maret tanggal 12 tahun 2019, jantungku berhenti berdetak. Aku sudah berjuang. Sejak kecil, aku sudah memiliki masalah jantung. Aku sering merasa sakit di dada dan sulit bernafas. Dokter mengatakan, aku memiliki penyakit kardiomiopati. Sebuah penyakit di mana otot utama jantung miokardium membuat jantungku melemah. Itu menjadi semakin buruk sehingga aku membutuhkan transplantasi. Dan kemudian aku bergabung di antrian yang sangat panjang ini. Ketika aku sedang menunggu, aku diberi ini. Sebuah jantung mekanik. Aku membutuhkannya dan aku membawa itu di tasku. Selalu. Meski beratnya hanya 12 pound. Bayangkanlah, seluruh hidupmu tergantung pada alat yang ada di luar tubuhku ini. Alat ini bisa berfungsi seperti jantung asli untuk beberapa tahun. Jika aku menggunakannya, aku akan bisa membiarkan orang lain untuk menunggu jantung asli lebih dulu. Aku memiliki banyak sekali keterbatasan. Contohnya, aku tidak bisa berjalan untuk waktu yang lama. Aku tidak bisa mandi dan aku tidak bisa tidur terlentang. Meski demikian, jantung seperti ini adalah keajaiban buatku. Meski tidak untuk selamanya, aku akan menggunakannya. Aku masih menunggu untuk transplantasi jantung dan jadwalnya sudah hampir tiba. Sekarang masih ada 50 orang di depanku. Untuk diagnosis, aku rutin datang ke rumah sakit. Di salah satu hari ketika aku berobat, aku bertemu dengan seorang perawat, Sophie. Dan sepertinya kami saling melempar ketertarikan. Kita memiliki banyak persamaan. Kita mengobrol dan tertawa tentang seri Netflix favorit kita. Ada sebuah sensasi yang aneh seperti dia adalah jodohku. Pernahkah kamu merasakan seperti ini? Suatu hari ketika Sophie di ruang tunggu, Sophie mendekatiku, kemudian menyentuhku. Dan jantung buatanku mulai berdegup sangat cepat, sampai-sampai rasanya dia mau keluar dari tasku. Aku tersipu malu, tapi Sophie hanya tersenyum. Ketika aku meninggalkan dokter, dia bilang padaku bahwa hatinya juga berdegup kencang ketika ada di dekatku. Itulah tanda bagiku dia menyukaiku. Kita mulai bertemu di setiap sore di rumah dan mengobrol bersama. Aku merasa seperti orang aneh selalu membawa jantungku kemanapun dan harus siap untuk mengisi ulangnya. Aku mulai berpikir kenapa Sophie bisa menyukai orang sepertiku. Aku harus memperhatikan perasaannya juga. Aku tidak bisa memiliki hubungan seperti ini. Supaya aku tidak selalu kepikiran tentang Sophie, aku menyibukkan diriku dengan pekerjaanku. Aku fokus belajar tentang jantung buatan dan membuat jantung buatan yang bisa digunakan selamanya. Bayangkan berapa banyak orang yang akan aku selamatkan, termasuk diriku. Secara umum, aku mengabdikan diriku untuk bekerja dan mencoba untuk datang ke rumah sakit ketika Sophie tidak berada di sana. Suatu hari ketika aku melihatnya di lorong, aku bersembunyi. Aku selalu, entahlah, aku merasa semakin buruk. Jadwal transplantasi sudah semakin dekat. Tapi hari-hari berjalan begitu cepat. Apakah aku tidak usah mencobanya? Aku tidak bisa menyamakan. Aku tidak bisa menunggu untuk transplantasi jantung. Aku merasa waktuku tinggal sedikit lagi. Aku merasa sulit bernafas, bahkan untuk kegiatan fisik. Dan aku akan sangat berkeringat. Keringat dingin. Oke, apa yang akan kamu rasakan jika jantungmu atau seluruh tumpuan kehidupanmu tergantung pada besi yang kamu bawa kemana-mana bersamamu? Aku datang ke rumah sakit hari itu, tapi bukan untuk check up. Aku mau mengatakan selamat tinggal pada Sophie. Aku sangat mengetahui bahwa aku hanya memiliki sedikit waktu untuk jantung buatanku. Harapanku sirna, tidak ada lagi harapan. Sophie datang dan mengatakan selamat tinggal, dan dia mulai menangis. Itu sungguh membuatku sakit. Maksudku, itu benar-benar menyakitkan walaupun jantungku ada di luar tubuhku. Itu terisi cintaku dengan Sophie. Lalu semuanya mulai berputar di mataku. Aku mencoba untuk berteriak, tapi aku pingsan. Dan segalanya menjadi gelap. Aku terbangun di kasur rumah sakit. Tasku tergeletak di sampingku dan berdetak dengan normal. Semuanya berjalan dengan baik. Ternyata itu bukanlah akhir hidupku. Tapi telah terjadi tegangan besar di jantungku. Dokter mengatakan padaku untuk tetap berada di rumah sakit karena jantungku tidak stabil. Jantung buatanku akan segera berada dalam kondisi yang sangat kritis. Mengetahui fakta bahwa aku akan terbaring di kasur rumah sakit adalah sangat buruk. Tapi paling tidak, aku berpikir, aku bisa menghabiskan saat-saat terakhirku bersama Sophie. Tapi untuk alasan tertentu, dia tidak datang. Dia tidak datang di hari berikutnya. Keesokan harinya, kondisiku semakin memburuk.
Dan aku tidak diperbolehkan untuk bangkit dari tempat tidur. Namun, aku hanya memiliki satu pertanyaan. Di manakah Sophie berada? Mungkin dia mengambil liburan, karena itu sangat sulit untuknya berpisah denganku. Kurasa. Rasa sakitku dan pendeknya nafasku sungguh sangat menyiksa, dan ini berlangsung terus-menerus. Aku tidak lagi bertanya pada dokter apapun. Aku mulai tahu bahwa kehidupanku segera berakhir. Tiba-tiba dokter datang masuk membawa kabar gembira. Kamu selamat, katanya. Kamu akan mendapatkan jantung baru hari ini. Aku tidak bisa berkata apapun. Terima kasih, tangis haru, dan bahagia keluar dari mataku. Aku bisa hidup dengan normal. Sophie, tunggulah aku. Dan operasi pun berjalan lancar. Jantung asli manusia sudah berdetak dalam tubuhku. Aku tidak lagi membutuhkan jantung buatan. Rasanya cukup aneh bagiku untuk bisa hidup tanpa tasku atau bateraiku itu. Yang aku pikirkan setelah aku sembuh adalah untuk menemukan Sophie dan mengatakan padanya semuanya. Tapi dokter memintaku untuk tetap tenang dan tetap menguatkan diri sebentar lagi. Aku baru bisa meninggalkan rumah sakit ketika sudah sembuh total. Lalu mereka memberikan aku surat dari pendonorku. Ternyata jantung baruku adalah milik seorang perempuan. Pendonor perempuan itu berkata, "Wahai temanku, aku memutuskan untuk mendonasikan jantungku untuk transplantasi setelah bertemu dengan laki-laki yang menjadi sangat dekat denganku. Dia memiliki penyakit yang sama persis seperti yang kamu rasakan. Aku berharap aku bisa memberikan jantungku untuknya. Aku berharap jantung ini bisa bertahan untuk waktu yang lama. Jagalah ini." Surat itu ditandatangani dengan nama Sophie. Aku berjalan keluar ke koridor dan menghentikan perawat yang berjalan. Aku ingin dia mengatakan padaku di mana keberadaan Sophie. Ketika dia mendengar namanya, perawat itu mulai menutup mulut. Ternyata, beberapa minggu yang lalu ada kecelakaan yang menimpa Sophie. Dan itulah jantung Sophie yang sekarang berdetak dalam dadaku. Tanpa mengetahuinya, dia menyelamatkanku. Sekarang kita tak terpisahkan lagi. Pernahkah kamu memperjuangkan hatimu untuk orang lain? Beritahu kami di kolom komentar. Dan ingat, untuk like dan subscribe channel kami. Terima kasih.